Pak Erick Thohir menggebrak awal tahun 2025, dengan kedatangan para pemain keturunan ini, kekuatan timnas Indonesia ya sekali lagi bisa dipastikan akan semakin tangguh, memberikan harapan baru bagi pencapaian timnas kita di kancah internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini yang menurut saya sangat penting. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, lalu kemudian berkolaborasi dengan Patrick Kluivert ini bisa membangkitkan kembali gitu ya sepak bola Indonesia, yang dalam bahasa Pak Erick Thohir, timnas Indonesia ini adalah raksasa yang sedang tidur. Keputusan besar, timing yang menurut saya sangat tepat, proses yang dipercepat juga, naturalisasi, sehingga 2 pertandingan nanti tim nasional Indonesia akan bisa menurunkan kedua pemain ini. Saya pikir ini adalah langkah yang brilian ya, mendapatkan pemain baru, yes, dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya. Kamu datang, kamu main, dan kamu harus bisa berkontribusi. Sebuah highlight yang menurut saya harus kita soroti dalam masalah ini. Dan dengan adanya 2 pemain ini, jelas kekuatan tim nasional Indonesia dengan segala macam histori. Saya pribadi percaya diri permainan tim nasional Indonesia jauh lebih baik. Erick Thohir siapkan gebrakan baru. Proses perekrutan Haaland dan Piroe, Australia siap kejang-kejang. Erick Thohir, pengusaha sukses yang kini menjabat sebagai presiden klub sepak bola terkenal, sedang mempersiapkan gebrakan besar yang akan mengubah wajah sepak bola Asia dan dunia. Setelah meraih kesuksesan besar di dunia olahraga, Thohir siap melangkah lebih jauh dengan mengubah dinamika kompetisi sepak bola internasional. Kali ini, ia tengah membangun strategi jangka panjang yang tak hanya akan mengejutkan Indonesia, tetapi juga merambah hingga ke Australia, negara yang selama ini menjadi raksasa sepak bola di kawasan Asia Pasifik. Perekrutan 2 striker kelas dunia. Dalam langkah ambisius terbarunya, Thohir tengah berada di ambang kesepakatan untuk mendatangkan 2 nama besar dunia ke kompetisi Asia. Erling Haaland, striker bintang Manchester City yang kini menjadi fenomena di Premier League, dan Joel Piroe, bomber tajam yang memperkuat Swansea City di Championship Inggris. Perekrutan 2 penyerang kelas dunia ini merupakan strategi besar yang dipersiapkan oleh Thohir untuk membawa sepak bola Indonesia dan Asia ke level yang lebih tinggi. Indonesia sudah siap untuk melangkah lebih jauh di dunia sepak bola, ujar Thohir dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal. Haaland dan Piroe bukan hanya pemain kelas dunia, mereka adalah simbol ambisi besar kami untuk merubah sepak bola Asia. Keduanya memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing dan memotivasi pemain lokal untuk terus berkembang. Erling Haaland, mesin gol yang akan menjadi ikon Asia. Erling Haaland, yang saat ini dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di Eropa, tidak hanya dikenal dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, tetapi juga dengan daya tahan fisik dan ketajaman instingnya di depan gawang. Haaland telah menjadi bagian penting dari keberhasilan Manchester City di kancah domestik maupun internasional. Ketajamannya dalam mencetak gol menjadikannya salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Namun, langkah Haaland untuk bermain di Asia, dengan segala ekspektasi yang menyertainya, akan menjadi langkah besar. Bagaimana Haaland menghadapi tantangan baru di luar kompetisi Eropa, jauh dari sorotan media Inggris dan Spanyol, tentu akan menarik perhatian dunia. Bagi Thohir, menghadirkan Haaland ke Asia bukan hanya tentang merekrut pemain bintang, tetapi juga membangun citra sepak bola Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu bersaing di tingkat tertinggi. Joel Piroe, talenta Eropa yang mencuri perhatian dunia. Sementara itu, Joel Piroe, striker muda asal Belanda yang tampil impresif bersama Swansea City di Championship Inggris, telah menarik perhatian banyak klub besar berkat kemampuannya mencetak gol secara konsisten. Piroe memiliki kemampuan teknis yang luar biasa
dengan visi permainan yang tajam dan kemampuan menguasai bola yang memukau. Meskipun berkompetisi di liga yang tidak sepopuler Premier League, Piroe tetap berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta muda terbaik yang siap bersaing di level tertinggi. Perekrutan Piroe oleh Thohir akan menjadi langkah cerdas untuk menambah kedalaman tim dan memperkenalkan gaya permainan Eropa yang lebih modern ke sepak bola Indonesia. Kekuatan Piroe dalam mencetak gol dan kreativitasnya di lini depan bisa memberikan warna baru dalam taktik dan strategi tim, sekaligus memberi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk mengembangkan potensi mereka. Australia terkejut. Dominasi sepak bola Asia bisa terguncang. Bagi Australia, langkah Thohir ini bisa dibilang seperti pukulan telak. Sepak bola Australia selama ini mendominasi kawasan Asia Pasifik dengan tim nasionalnya yang sering menjadi penantang kuat di Piala Dunia dan ajang-ajang internasional lainnya. Namun, dengan hadirnya dua striker kelas dunia ini, Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan berpotensi untuk mengubah peta persaingan sepak bola di kawasan ini. Jika kedua pemain ini benar-benar bergabung dengan klub di Indonesia, saya rasa akan ada perubahan besar dalam kompetisi sepak bola di Asia. Australia mungkin tidak langsung merasa dampaknya, tetapi persaingan di kualifikasi Piala Dunia, Asia Cup, dan kompetisi klub internasional bisa jadi sangat berbeda, ungkap seorang analis sepak bola regional. Indonesia dengan Haaland dan Piroe akan menjadi kekuatan yang sulit diprediksi, dan saya rasa Australia harus berhati-hati. Australia, yang sudah memiliki liga domestik yang cukup kuat dan tim nasional yang cukup kompetitif, tentu akan merasa terancam dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia jika Haaland dan Piroe bergabung. Persaingan antara kedua negara di tingkat klub dan internasional akan semakin sengit, dan hal ini tentu akan menarik perhatian global, terutama bagi para penggemar sepak bola di Asia. Membangun masa depan sepak bola Indonesia. Langkah Thohir ini tentu lebih dari sekadar perekrutan pemain bintang. Ini adalah upaya untuk membangun fondasi jangka panjang yang dapat mengubah lanskap sepak bola Indonesia. Thohir memiliki visi untuk membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional, menarik lebih banyak sponsor, dan meningkatkan kualitas pelatihan serta pengembangan pemain muda. Saya percaya dengan hadirnya pemain-pemain kelas dunia ini, kami dapat menciptakan atmosfer kompetitif yang lebih tinggi, yang akan membantu pengembangan pemain lokal Indonesia. Ini bukan hanya soal menambah popularitas, tetapi tentang menciptakan budaya sepak bola yang lebih maju, lanjut Thohir. Dengan investasi besar dalam infrastruktur, pengembangan akademi sepak bola, dan perekrutan pemain kelas dunia, Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu kekuatan sepak bola baru di Asia. Keputusan untuk membawa Haaland dan Piroe juga menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing di level global, tidak hanya sebagai tuan rumah acara besar, tetapi juga sebagai